Behead. Begitulah kata Adrian Tan saat ia menyampaikan commencement speech-nya ketika waktu kelulusan. Itu adalah sebuah saran yang menurut saya cukup kontroversial. Karena siapa sih orang yang mau dibenci? Ya, benci tentu merupakan hal yang mungkin sudah sepatutnya dianggap negatif. Akan tetapi, hal yang menarik adalah bahwa ketika kita melihat banyak figur-figur hebat yang membuat perubahan yang substansial, ternyata sangat jarang sekali ada figur yang tidak pernah dibenci oleh orang lain. Hampir semua figur-figur yang membuat perubahan besar di dunia ini, mereka pernah dibenci oleh banyak orang saat mencoba melakukan aksi untuk membuat perubahan tersebut. Sebut saja Einstein, Sigmund Freud, Steve Jobs, Elon Musk, bahkan Nabi Muhammad sekalipun, ia pernah dibenci oleh orang lain. Einstein, gurunya sendiri membencinya ketika ia bersekolah. Saat sudah menemukan teori relativitas pun, ia sempat dihujat secara umum oleh beberapa ilmuwan terkenal pengikut Newton pada masanya. Sigmund Freud bahkan sampai sekarang teorinya masih kontroversial dan banyak sekali haters dari Sigmund Freud sejak ia praktik di tempatnya. Nabi Muhammad pun merupakan orang yang sempat dibenci. Ia diludahi dan dilempari batu oleh warga saat sedang melewati jalanan. Dari contoh-contoh ini kita bisa tahu bahwa seseorang tak perlu menjadi jahat dan menyebalkan untuk dibenci oleh orang lain. Justru orang yang dibenci adalah orang yang mempertahankan idealisme dan juga prinsip pribadinya di tengah-tengah masyarakat. Ya, ternyata orang yang dibenci adalah orang yang berani menjadi berbeda di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakan punya pemikiran yang sama. Emang sih, bukan cuma orang baik doang yang dibenci oleh orang-orang. Orang jahat pun bisa jadi dibenci oleh orang-orang. Tapi seharusnya kita bisa sepakatkan bahwa sebetulnya orang yang dibenci adalah orang yang punya pengaruh besar terhadap orang lain. Tentu berusaha untuk tidak dibenci dan membahagiakan semua orang adalah hal yang mudah. Yang harus teman-teman lakukan adalah ini. Jangan pernah terlibat di dalam argumen, selalu ikuti apa kata orang dan jangan melakukan hal yang berbeda dengan kebanyakan orang. Selesai. Teman-teman akan disenangi oleh orang-orang di sekitar teman-teman. Tapi, apakah itu adalah hal yang baik? Ya, bisa jadi sih. Hal ini bisa jadi baik kalau tujuan hidup teman-teman adalah untuk menjadi teman yang baik, menjadi keluarga yang baik, menjadi orang yang baik di mata orang lain. Tapi kalau teman-teman pengen berusaha membuat perubahan dan mewujudkan dampak besar, maka bermain aman dengan cara membahagiakan semua orang dan menghindari untuk tidak dibenci bukanlah hal yang tepat. Mau tidak mau, ketika kita ingin menciptakan perubahan yang besar, pasti akan ada saja orang yang berbeda pendapat, tersinggung, atau orang yang entah kenapa tiba-tiba membenci kita karena sesuatu hal yang kita lakukan. Menjadi orang yang dibenci adalah sebuah keniscayaan bagi pemimpin yang berusaha membuat perubahan yang substansial. Steve Jobs sendiri pernah mengatakan bahwa sebagai pemimpin akan sangat sulit jika kita ingin membahagiakan seluruh bawahan ataupun masyarakat yang kita pimpin. Bahkan ia sendiri mengatakan statement ini, kalau kamu gak mau dibenci, jangan jadi pemimpin, jadilah tukang es krim. Pasti kamu akan disenangi oleh banyak orang. Tapi nggak semua dari kita mau jadi tukang es krim, meskipun itu adalah pekerjaan yang menyenangkan. Nggak semua dari kita tentu mau jadi orang yang biasa-biasa aja, orang yang ya baik gitu, tapi nggak menghasilkan perubahan apa-apa. Nah, sebetulnya dibenci oleh orang lain merupakan cara kita juga untuk mengubah paradigma orang lain, manusia lain, kelompok lain, agar dapat mengubah pemikiran yang menjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa menulis postingan di internet, sosmed, atau membuat video di YouTube seperti yang sedang teman-teman lihat sekarang ini nggak akan terlalu berpengaruh bagi pemikiran orang lain. Bahkan ada peribahasanya sendiri bahwa haters will be haters and lovers will be lovers.
Tapi coba bayangkan skenarionya ketika kejadiannya seperti ini. Bayangkan setelah teman-teman menulis atau membuat sebuah opini ternyata dapat mengubah paradigma orang yang membaca atau menonton karya teman-teman. Kalaupun teman-teman gak mengubah paradigma, seenggaknya teman-teman bisa membuat orang yang membaca dapat ngerti dengan argumen yang ingin teman-teman sampaikan. Ya, meskipun orang itu tidak setuju dengan teman-teman, tentu itu akan menjadi kebahagiaan kan? Akan menjadi kebahagiaan lebih juga bagi teman-teman apabila setelah orang membaca tulisan teman-teman, bukan cuma aspek komunitif doang yang berubah. Maksudnya bukan cuma ngeh doang gitu. Bukan cuma sadar doang, bukan cuma tahu doang, tapi juga berubah secara efektif, secara emosi, dan juga perilakunya juga berubah gitu. Sebegitu kerennya sebuah karya jika karya kita dapat mengubah perilaku orang. Itulah hal-hal yang dilakukan orang-orang di luar sana yang mungkin sekarang dibenci oleh sebagian orang. Sesimpel itu. Oleh karena itu ada satu pesan buat teman-teman semuanya. Pesan buat teman-teman semuanya di luar sana yang ingin membuat perubahan, dengarkan pesan ini. Jangan takut dibenci. Itu saja sih.